Sehingga itu yang mendorong ketiga kombinasi faktor tersebut mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi kalau cabai saya kira enggak apa-apalah ya, sekali-sekali petani biar panen, biar untung ya. Saya jawab di sini tidak ada kewajiban untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Dan untuk pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi My Pertamina. Indonesia baru saja bersiap bangkit dan mulai mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sayangnya, konflik Rusia-Ukraina kembali menekan perekonomian. Nilai rupiah tertekan. Pelemahan rupiah berpotensi menimbulkan tekanan yang lebih besar bagi perekonomian negeri ini. Ini akhirnya mendorong koreksi ataupun keluarnya dana asing dari pasar keuangan, khususnya pasar saham dan juga pasar obligasi. Sehingga oleh sebab itu, dengan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga, ini tentunya memberikan kondisi di mana pasar ataupun harga aset dari saham dan juga obligasi cenderung menurun. Sehingga itu yang mendorong ketiga kombinasi faktor tersebut mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus terjadi sejak akhir Februari, pasar saham yang turut tertekan mendorong laju inflasi yang cukup tinggi pada bulan Juni 2022. Dari keterangan Biro Pusat Statistik, laju inflasi dipicu oleh tingginya harga beberapa bahan pokok. Dan penyebabnya kalau dilihat dari beberapa tadi saya sampaikan, lebih pada harga bergejolak sebenarnya ini lebih karena faktor cuaca yang menyebabkan inflasinya tinggi. Dan tadi saya sampaikan ya, kalau harga bergejolak ini karena cuaca nanti mulai normal kembali, seharusnya tidak lagi memberikan dorongan kepada inflasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya masih relatif aman gitu ya, relatif aman, tapi perlu waspada. Sejalan dengan data yang disampaikan Biro Pusat Statistik, para pedagang pasar tradisional membenarkan situasi kenaikan harga ini. Harga beberapa jenis cabai memang terus meninggi dalam beberapa waktu belakangan. Cabai ini ya kemarin sekitar 70, yang agak jelek standar 90. Hari inilah puncak-puncaknya. Oh, 120 tipe. Ya. Cabai ini nggak bisa dipatokin, jam-jaman dia naiknya. Invasi global akibat konflik Ukraina-Rusia membuat Indonesia mewaspadai harga-harga komoditas global seperti gandum dan kedelai. Selain gandum dan kedelai, bahan pangan impor yang harus diantisipasi adalah cabai dan gula. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sidak ke Pasar Ciracas pada 5 Juli 2022 menyatakan bahwa harga beberapa komoditas sudah mendekati normal. Sekarang naik lagi, cabai keriting di atas 100, cabai rawit juga di atas 100. Jadi memang itu musiman. Tapi kalau cabai saya kira enggak apa-apalah ya, sekali-sekali petani biar panen, biar untung ya. Tetapi jangka panjang Menteri Pertanian melalui skema KUR, Kredit Usaha Rakyat, akan mengembangkan tanaman hidroponik. Jadi tidak terpengaruh lagi soal musim. Sehingga nanti kita harapkan cabai bisa stabil harganya. Mahalnya harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari ini menjadi beban bagi warga yang sebelumnya telah melewati masa-masa sulit karena pandemi. Iya, makin naik. Kalau sekarang 95 yang merah. Yang merah, selain cabai merah yang naik lagi apa? Ya, cabai setan. Berapa? 120 cabai setan. Nah, sama cabai rawit naik juga. Cabai rawit 95 juga. Pengaruhnya karena jelang Idul Adha atau Bukan juga, Bang. Barangnya yang paling bikin mahal itu pupuk itu mahal juga.
Biasanya untuk usaha, untuk kita jual lagi di rumah kita beli sekilo kan. Ini tidak mampu lagi beli sekilo. Ketika tuh sekilonya 100.000. Jadi terpaksa beli setengah. Udah itu bawang juga seperti itu. Bawang juga 60-an. Cabai rawit pun lah 100 gini. Artinya penggunaannya juga diiritkan juga. Iya, jadi pacak dikurang-kurangi kalau yang tadinya harus pakai cabainya banyak, kurangi dikit. Tekanan terhadap rupiah memang harus dikendalikan. Bank Indonesia terus memantau perkembangan pasar keuangan untuk mengurangi tekanan tersebut, agar inflasi dalam negeri dapat dikendalikan. Situasi global saat ini memang kurang menguntungkan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan lain yang ikut terdampak akibat krisis yang terjadi di Eropa. Setiap negara perlu bekerja sama untuk menjamin distribusi pasokan berbagai kebutuhan pokok bagi kelangsungan peradaban dunia.